Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Di pembelajaran SBDB, kita masuk di tema 8, daerah tempat tinggalku. Di subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dengan KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajaran, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. 2. Dengan kegiatan mengidentifikasi lagu daerah, siswa dapat mengetahui tempo dan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu daerah. Mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya banyak. Lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya. Misal, lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Di sini ada lirik lagu beserta notasi angkanya, dan dengarkan lagu tersebut serta nyanyikan di rumah. Oke? Mulai.
nanti di rumah dinyanyikan ya untuk latihan kalian, latihan tempo. Oke, selanjutnya menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya ada andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronom Maelzel. Metronom Maelzel dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dalam satuan mm. mm ini singkatan dari metronom Maelzel. Berikut pembagian tempo lagu berdasarkan alat ukur metronom Maelzel. 1. Tempo lambat, contoh lento. Ini bersifat lambat, yaitu ukurannya dari 56 sampai 58 metro Maelzel atau mm. Tempo sedang, contoh andante. Seperti orang berjalan ya, sifatnya andante ini, yaitu ukurannya dari 72 sampai 76 mm. Ketiga, tempo cepat. Di sini ada allegro yang bersifat cepat, hidup, dan riang. Ukurannya yaitu dari 132 sampai 138 mm. Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu, sedangkan tinggi rendah nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Tema 8. Daerah tempat tinggalku. Kita masuk di subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Dengan KD 3.3 mengetahui gerak tarik kreasi daerah. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan mengamati gambar keberagaman tari daerah, siswa dapat mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya. Mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Misalnya, tari Saman yang ada di atas ini berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari Serimpi yang di bawah ini yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Perhatikan beberapa tarian daerah berikut ini. Yang pertama, tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Selanjutnya, tari Kuda Lumping yang berasal dari Jawa Timur dilakukan dengan gerakan cepat. Jawa Timur itu terkenal dengan gerakan yang rancak ya, beda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu lebih ke lemah gemulai dan lambat. Selanjutnya, tari Legong yang berasal dari Bali dilakukan dengan gerakan lambat.
Keempat, tari reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur dilakukan dengan gerakan cepat. Biasanya di sini pun juga ada ya reog Ponorogo ya, dan dia gandengannya pasti sama kuda lumping tadi. Sama-sama dari Jawa Timur ya. Tari kecak yang berasal dari Bali dilakukan dengan gerakan cepat. Tari selamat datang yang berasal dari Papua dilakukan dengan gerakan cepat. Seperti ini. Mengenal jenis tarian di Indonesia. Tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari masyarakat daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Tari tradisional terbagi menjadi dua, yaitu tari klasik dan tari folk klasik. Tari rakyat atau folk klasik adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup yang berkembang sejak zaman primitif, dan diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Tari klasik. Tarian yang berasal dari lingkungan keraton dan diwariskan secara turun-temurun oleh kalangan bangsawan. Pola lantai gerakan dari tarian klasik cenderung baku dan tidak dapat diubah. Tari klasik sangat memperhatikan tata rias, busana, irama, dan penghayatan sehingga tari terkesan sangat mewah dan indah. Contoh tari klasik adalah tari budaya Ketawang dari Jawa Tengah. Adapun selain ini ada gambyong, ada seperti tari-tari serimpi seperti tadi itu, di mana tarian-tarian tersebut termasuk tarian klasik yang gerakannya sangat pakem dan tidak bisa diubah. Seperti itu. Selanjutnya, tari kreasi baru. Tari kreasi baru atau modern merupakan tarian garapan baru. Tari kreasi berasal dari tari daerah yang dikembangkan oleh pencipta gerak tari atau dinamakan dengan koreografer. Tari kreasi memiliki ciri gerak yang tidak lagi mengikuti pola-pola yang baku atau menetap. Jadi bisa diubah-ubah ya. Sudah bisa dimodifikasi ya dari berbagai macam gerakan. Contoh tari kreasi baru adalah tari merak dari Jawa Barat seperti yang di samping ini, tari manuk rawe dan tari Wisnu dari Bali. Menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu tari legong dan tari pendet. Tarian daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Kedua tarian ini gerakannya sangat cepat, ya. Mempunyai tempo yang cepat. Selanjutnya, memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kalian sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kalian bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi. Sesuaikan gerakan dengan syair lagu. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika
syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah. Ya, jadi kalau kalian mau menciptakan sebuah tarian dari lagu daerah, sesuaikan lagu daerahnya ini mempunyai tempo yang bagaimana ya. Seandainya kalau cepat, otomatis kalian memiliki gerakan tarinya itu juga dengan cepat. Kalau lagu Nusantaranya itu lambat atau mellow, otomatis kalian menggunakan gerakan itu yang sangat lambat. Seperti itu, sesuaikan aja dengan iringan lagu daerahnya. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Dan Ibu selalu mengingatkan, selalu ingat dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Ibu ucapkan semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan soalnya. Oke? Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.